Yo, welcome back to Finspirator Fish Bali bersama saya Ivan. Jadi di video kali ini guys ya, kita bakal bahas bagaimana ya ikan ini yang awalnya ikan PO yang cuman mojok jadi kapal selam, sekarang ini udah maksimal dan lihat nih, gondrong dia udah, bukannya gondrong banget ya, udah lumayan bagus barnya, warna barnya juga lumayan oranye walaupun tanknya dia putih, lalu warna birunya juga maksimal walaupun ini di tank putih dan lumayan close dah guys. Jadi benar-benar ada perkembangan ya, dan ini kita lakukan hanya dengan beberapa hal di dalam waktu 1 bulanan ada, kurang mungkin ya, 1 bulanan ada guys. Nah, penasaran seperti apa? Kita langsung aja bakal bahas di konten kali ini. Oke guys, jadi ya guys ya, yang pertama kali kita untuk melihat Channa auranti ini bagus atau tidak, yang pertama ya tentu dari bahanan. Kita pilih bahanan ya. Kita pilih bahanan yang pertama simet, tentunya kriterianya ya ada simet, lalu kalau bisa dia gondrong, dia tidak sakit karena ikan PO tuh benar-benar gampang banget ada sakit, dan kalau bisa guys itu yang benar mulus, jangan kelihatan ada kayak luka di mulutnya, itu bahaya banget karena itu bisa mutrut, dan itu mutrut itu bisa ngabisin semua rahang yang ada di bawahnya, jadi itu bahaya banget. Kalau bisa cari ikan itu yang benar-benar bersih semua tanpa ada luka, dan kalau bisa itu simetnya itu tuh benar-benar bisa tebal guys. Biasanya barnya yang tebal-tebal itu bagus. Kalau bisa barnya tebal itu bagus karena semakin lama ikan itu di treatment, barnya itu makan semakin tegas, dan itu membuat ikan itu semakin rapi pada saat dia sudah hasil treatment itu sudah bagus, mungkin seperti itu. Nah, banyak banget cara-cara treatment yang ada, kalian bisa cari, kalian bisa tiru beberapa YouTuber, mungkin beberapa konten kreator, beberapa suhu dari Channa yang sudah berpengalaman banget, itu benar-benar banyak banget ada caranya. Tapi mungkin di sini kita mungkin sharing sedikit atau sedikit banyaknya, mungkin kalau diaplikasikan semua bisa bermanfaat gitu sih, tujuannya seperti itu guys. Nah, di sini ada Channa auranti saya yang mungkin sekitar ukuran 17 sentian. Ini warnanya sudah mulai naik. Nah, apa sih yang langkah-langkah yang awal kita lakukan dalam memelihara Channa auranti yang dari nol kayak gitu guys ya? Sebenarnya ada 2 hal aja guys. 1, buat dia sehat atau buat dia nyaman. 2 adalah interaksi kayak gitu guys. Untuk pakan dan sebagainya itu adalah pendukung menurut saya guys. Karena yang maksimal itu adalah kuncinya hanya 1, interaksi, dan rumahnya itu adalah airnya. Jadi kalau ikan itu nyaman, tentu dia bakal berenang-berenang, kita bisa ajak main atau interaksi, dia bakal maksimal guys. Nah, itu yang benar-benar membuat ikan ini bisa tampil bagus kayak gitu guys. Nah, kenapa bisa dibilang begitu? Dari pengalaman saya, ikan yang mojok awalnya itu karena dia 1, ikan stres karena ikan PO. Dia perlu adaptasi. Setelah dia adaptasi sama tanknya, dia sudah maksimal, itu yang kita pergunakan. Kalau bisa tanknya itu kecil guys. Tank kecil misalkan sekitar 40 kali 30, 40 kali 20. Kenapa? Karena memudahkan kita untuk mengontrol air, mengontrol kebersihan air, mengontrol ikan yang PO, dan membuat ikan itu interaksinya directly ke kita, langsung ke kita. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi kita tentu ajak mainnya itu dengan pakan, karena dia memaksimalkan ikan ini mau aktif dulu, mau berani dulu, mau menumbuhkan mental dari ikan yang stres ini. Nah, kita kasih makannya adalah pakan hidup. Nah, seperti itu, kita kasih pakan hidup, kita kasih cacing, kita kasih jangkrik buat memancing ikan ini mau berenang ke atas. Setelah dia sudah terbiasa beberapa hari seperti itu, harusnya dia sudah mulai berenang. Nah, sudah dia mulai berenang, kita baru mainin mentalnya. Nah, ini adalah semua proses dari melakukan aktivitas terhadap ikan kita. Jadi keeper dengan ikan kita punya connecting seperti itu ya. Kita ajak interaksi terus dengan
pakan, lalu sekarang kita pakai kaca, atau kita bisa pakai mainan ikan-ikanan itu, mainan cana-canaan itu yang bisa membuat ikan itu tertarik terhadap sesuatu yang melawan dia. Akhirnya dia bisa defend, akhirnya dia bisa ngedok. Nah, seperti itu udah langkah-langkahnya. Akhirnya dia mau melawan lawannya. Nah, dari kaca itu dia lawan, dia mulai flaring, dia mulai belajar flaring. Setelah dia mau flaring, kita kasih makan. Dia mau flaring, kita kasih makan. Kita kasih hadiah, reward terhadap ikan itu. Nah, dia akhirnya mau kebuka tuh, itu mau buka flaring. Dia tuh pada saat flaring dia mau buka ekornya, dia mau kibaskan siripnya, dorsal atasnya juga berkibar. Akhirnya semakin lama dia terbiasa untuk aktif. Nah, dari aktif itu baru kita treatment untuk apa? Mungkin background, mungkin tanknya, mungkin substratnya, mungkin lampu yang sekarang lagi banyak, dan mungkin pakannya. Ya, tentu pakan mungkin banyak sekali berpengaruh terhadap perkembangan ikan. Tapi kalau kita kasih pakan yang bagus selalu, tapi tanpa ada aktivitas, tanpa ada pengaruh dari kita, malas kita ajak interaksi, mungkin keberhasilannya tidak semaksimal kalau kita ajak interaksi. Tanpa kita kasih makan pelet-peletan yang bagus, kita hanya kasih makan yang apa adanya aja, tapi kita sering ajak interaksi, harusnya lebih kelihatan progresnya. Menurut saya lebih ke anatomi, menurut saya lebih ke mental, dia bakal jauh lebih bagus biasanya seperti itu guys, karena aktivitas adalah kuncinya. Semua ikan itu harus diajak aktivitas, itu semua kuncinya lebih ke aktivitas. Balik lagi guys. Nah, pendukungnya adalah pakannya. Pada saat ikan sudah mau flaring, sudah mau diajak aktivitas, akhirnya kita bisa pindahkan ke tank yang besar. Untuk apa? Upgrade lagi dari mentalnya. Dari hanya bisa flaring beberapa detik, sekarang kita dengan tank yang besar, dengan penguasaan yang lebih banyak dan luas, akhirnya kita bisa ajak main dia mungkin ke kanan, mungkin ke kiri lagi, seperti itu. Akhirnya dia lebih sering aktif. Nah, dan lebih sering aktif itu kita kasihlah pakan-pakan yang mengandung pengaruh untuk perkembangan dari anatomi mereka. Seperti mungkin kalsiumnya banyak ada di kecoa dobia, jangkrik, mungkin di ulat hongkong. Jadi memang pakan-pakan itu akhirnya di sana kita aplikasikan pakan-pakan tersebut. Nah, saran sedikit. Nah, paling banyak sekarang kita bisa bilang orang itu berhasil karena ulat hongkong guys. Ulat hongkong, ulat Jerman. Nah, kalian bisa praktekkan itu, aplikasikan itu terhadap cana kalian. Nah, ulat hongkong memang bagus karena dia mengandung kalsiumnya itu banyak ya, itu bisa masuk ke logika kita ya. Nah, dari itu ikan itu sering diajak main, itu akhirnya rim atasnya itu ada kayak putih-putihnya itu yang artinya tulang itu tumbuh kayak gitu. Nah, semakin sering kita ajak aktivitas itu bakal semakin pecah dan semakin tinggi guys, karena dia semakin seringnya berkibar. Nah, kadang ada juga yang pakai infilter, kadang juga airnya diturunin, kadang juga ada yang pakai ketapang pekat. Itu semua selera, semua kalian bisa praktekkan dan semua ada fungsinya menurut saya. Kalau kita sering ajak main, ikan berkibar kan, ikan sering berkibar. Kalau kita pakai infilter tanpa kita sering ajak main, air itu kan berputar. Ikan tuh nggak mungkin bakal diam dan dia bakal sering aktivitas, dia bakal sering berenang dan membuat dorsalnya itu sering bergerak. Akhirnya dia mulai pertumbuhannya semakin dibantu sama filter itu. Lalu dari air juga sirkulasinya bagus, tidak kotor airnya, ikan tidak finrut. Jadi airnya semakin bagus, airnya semakin nyaman, ikannya bakal semakin bagus juga perform. Seperti itu, wajar dong kalau rumahnya bagus, ikannya semakin bagus dong. Kalau airnya nggak bagus, ikan bisa sakit. Tapi yang pakai filter kalau bisa jangan yang ngericik. Kadang ikannya tuh kalau banyak ada kericikannya itu membuat ikan itu down mental gitu, karena dia kaget kayak gitu ya. Kadang ada juga yang seperti itu by experience ya, by pengalaman. Teman-teman juga ada yang bilang seperti itu. Lalu kalau untuk pakai ketapang tipis atau ada yang juga banyak juga ketapangnya, itu kenapa? Karena mungkin ketapang itu juga membuat warna itu semakin kuning. Itu tentu wajar karena di airnya agak semakin ada taninnya, ada warnanya rada kuning. Nah, membuat ikan itu kan ada gelap tuh warnanya. Nah, jadi dia menyerupai dari air itu. Jadi dia beradaptasi sama tank itu. Dan akhirnya dia semakin gelap warnanya, semakin bagus. Aktif juga karena pengaruh ketapang itu juga buat ikan aktif, airnya juga bagus, ada antibodinya juga membuat ikannya semakin sehat. Itu bukan sesuatu yang kita taruh sengaja dan ternyata tiba-tiba gini, bukan. Kita bisa logikakan itu
apa khasiatnya terhadap ikan itu, dan itu emang benar ada seperti itu. Jadi pengaruhnya seperti itu. Toh juga kita nggak pakai itu juga tidak masalah. Seperti ini polosan juga oke aja seperti itu. Itu semua selera dan itu semua jalan yang baik juga. Tergantung kaliannya juga memilih atau tidak seperti itu. Nah kalau saya sendiri, saya tidak pakai itu. Saya pakai ketapang sedikit awal aja karena tank misalkan benar-benar habis airnya, kita air baru pakai keran, nah kita pakai robekan ketapang sedikit buat netralin air saja seperti itu guys. Dan ke garam kadang sedikit, tapi itu untuk ikan-ikan yang PO. Tapi kalau ikan-ikan yang udah kayak gini ya tinggal itu kita mainin pelet apapun saja itu bisa guys. Menurut saya apapun itu bisa, karena semua pelet yang bagus, yang premium itu punya spirulina, punya klorofil, itu sama-sama aja menurut saya. Takarannya aja yang mungkin beda, lebih ada dikit, ada yang kurang. Itu yang membuat warnanya tuh kadang ada yang naik, ada yang turun, ada yang bagus banget warnanya dan sebagainya. Tapi menurut saya itu semua bisa berpengaruh, bisa membuat ikan tuh upgrade gitu ya, membuat ikan kalian pasti bagus. Terutama yang premium ya, mungkin yang keret ya, rada-rada keret, karena notabene-nya ikan itu butuh warnanya lebih ke orange ya dari barnya. Ini saya sendiri kadang saya kasih pelet takari, kadang saya kasih premium blue, kadang saya kasih maxi, kadang saya kasih pelet buatan. Nah itu semuanya masuk, kadang kasih makan cacing lebih banyak gitu. Jadi emang apapun dia kasih, yang penting kita ajak main, ikannya bisa bagus guys, ikannya bisa maksimal lah. Jadi kuncinya adalah di aktivitas, kita sering interaksi sama ikan, dan pendukungnya adalah dari pakan seperti itu guys. Serta kita bisa perhatikan dari air. Jadi ada dua, air sebagai rumahnya karena itu benar-benar berpengaruh terhadap mental ikan, kesehatan ikan, dan yang kedua adalah interaksi. Jadi ikan sudah mau aktif, kita tinggal ajak sering interaksi. Pendukungnya adalah pakan. Kalau kalian beli pakan yang bagus, itu bakal lebih berpeluang membuat ikan kalian upgrade ya, terutama di warnanya. Jadi seperti itu guys. Hal yang sangat simpel, hanya ajak interaksi ya, seperti itu. Oke guys, jadi mungkin sekian aja video kali ini guys ya. Kita sudah berbagi sedikit sharing-sharing terhadap treatment Channa auranti ya, khususnya Channa auranti ini. Seperti apa pengalaman saya dalam menghadapi dia dari nol, dari PO, dari ikan yang ongbyokan, yang dari baru datang dari India. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Ivan Rijadinata pamit undur diri. Jangan lupa guys, selalu support kami agar kami bisa semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Jadi mungkin sekian aja video kali ini. Saya Ivan Rijadinata pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye. Dadah.